Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Urana Zahwa dengan NIM E1E124056. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang dari Pak Ada yang tentang perkenalkan, nama saya Putri kami dengan NIM E1E12403. Di sini saya akan membahas tentang PHP file handling. Nah, penanganan file PHP merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Kita sering kali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. PHP memiliki beberapa fungsi di bawahan untuk membuat, Di sini ada menyerah, dan mengedit file. ringkasan kecil dari PHP ini. Nah, penanganan file merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Anda seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP ini memiliki beberapa fungsi bawahan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan juga mengedit file. Lalu di sini ada read file, ada fopen, fread, fgetch, voff, fwrite, fclose, dan unlink. Di sini kita ke fungsi read file yang pertama. Nah, contohnya ada di sini, bisa kita coding langsung ke VS Code. Yaitu menulis ke dalam file. Fclose menutup file yang sedang dibuka. Unlink menutup file. Nah, catatan, hati-hati saat memanipulasi file. Kita dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, menyembunyikan drive dengan tutup sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, fungsi read file untuk PHP, fungsi ini membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer outputnya, biasanya browser. Di sini kita memiliki file teks bernama web dictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilannya seperti Ajax, CSS, HTML, PHP, SQL, SVG, dan XML. Berikutnya adalah kode PHP-nya. Kita mulai dari ini kita Ctrl S, kita simpan dulu. Oh iya, sebelum itu kita ke exam buat menjalankan. Nah, sudah, kita ke localhost. Ini wajar. Nah, sudah. Nah, fungsi read file ini dia berguna jika yang ingin Anda lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Nah, kita lanjut ke bab-bab selanjutnya. Ini kita ke berikutnya. Nah, kita lanjut ke PHP file open read. Nah, di sini PHP file open read class. Kita translate dulu. Selanjutnya kita masuk pada membuka dan fungsi open ini digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Berikut adalah tabel yang mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Ada read only, read write, write only, read write, open, lalu ada write only dan juga read write. Nah, kita akan menggunakan berkas teks
webdictionary.txt. Di sini ada Ajax, CSS, HTML, PHP, SQL, SVG, XML. Nah, contoh berikut ini membuka file webdictionary.txt dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika if open fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Jadi kita tes lagi codingan ini di VS Code. Membuka file webdictionary.txt dalam mode baca saja ini juga menghasilkan pesan. Oke, kita mulai dari ini keluar my file sama dengan open terus koma or by network sampai di sini. Nah, error unable to open file. Lanjut tips penjelasannya. PHP first membaca file. Fungsi tersebut membaca dari file yang sedang terbuka. Parameter pertama berisi nama file yang akan dibaca. Dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah byte yang akan dibaca. Kode PHP berikut membaca file hingga selesai. Sudah, lalu kita kita ke localhost. Nah, ini itu membaca file seperti ini tulisannya. Error unable to open file. Kita lanjut. Nah, fungsi dan akan fungsi ini akan dijelaskan di sini. Nah, fungsi tersebut ini fret, dia itu membaca dari file yang sedang dibuka. Lalu parameter pertama fret ini berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kode PHP berikut ini membaca file webdictionary.txt hingga selesai. Memeriksa update file. Fungsi ini memeriksa apakah update file telah tercapai. Fungsi ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data panjangan tidak diketahui. Contoh di bawah ini membaca file atau web di dictionary.txt baru dibuat sehingga pencapaian file.
open begin pakai while Nah, kode ini dia itu untuk membaca misalnya 50 byte dari file dictionary txt gunakan kode ini. Yang ini. Kita copy saja. Ini. Lalu ke PHP fclose atau menutup file. Nah, fungsi ini menutup file yang sedang terbuka. Nah, fungsi ini memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Misalnya seperti ini. Ini lanjut PHP fget membaca karakter. Fungsi membaca satu karakter. Udah kode-kodenya masih sama. Setelah fungsi dipanggil, tiba-tiba akan dipindahkan. Selanjutnya kita akan membuat atau menulis file PHP. Nah, fungsi fopen atau PHP membuat file. Fungsi ini fopen juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jika ada menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Contoh di bawah ini membuat file bernama text file atau txt directory yang terdapat tempat kode PHP. Izin file PHP. Jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba metode ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin kepada file PHP untuk menulis informasi ke hard drive. PHP fwrite atau menulis ke file. Fungsi fwrite digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama fwrite, fungsi berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Contoh di bawah ini menulis beberapa nama dalam file baru bernama new file txt. Ini dihapus. Jadi ini gelar bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Tuh? Sayang sekali pas ada coding website. Iya. Supaya ada waktunya sedikit. Boleh. Bagian akhir kah? Belum. Ya? Kedua dari terakhir. Selama. Gelar. New file. Gelar txt. Tekan tombol S, lalu ke localhost lagi. Oh, ini dia. F. Besok jam 9 tembak. Pagi toh? Bilang. Itu siap. Akhirnya tunggu jam 2. Please yang nanti dong.
selama masih error. Perhatikan bahwa kita menulis file itu 2 kali. Setiap kali kita menulis file, kita mengirimkan string $txt yang pertama berisi John Doe, yang berisi John Jane Doe. Karena kita sudah di fclose, kita lanjut ke PHP fgets atau membaca satu baris. Nah, fungsi ini membaca satu baris dari sebuah file. Berikut di bawah ini ada contoh codingannya lagi, bisa kita coba. Yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah Kita ada untuk menulis menggunakan dulu. W. Semua data yang Anda akan dihapus dan kita mulai main dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada atau new file.txt dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Ini saja. Kosong. Wow. Kosong. Kosong. Jika kita sekarang buka lagi, bakal dia maupun dia barang hilang dan hanya data yang baru saja kita tulis. Tambahkan ke text PHP. Anda dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Mode A menambahkan teks ke akun file, sedangkan mode W menyimpan dan menghapus konten nama file tersebut. Oke, jadi yang ini jadi A. Dan ini jadi Joseph Donald Duck. Ini dulu V Ctrl F. Jika kita membuka file, oke, selanjutnya kita akan lanjut pada yang terakhir, yaitu ubah file PHP atau PHP file upload. Nah, dengan PHP mengubah file ke server menjadi mudah, namun kemudahan selalu disertai bahaya, jadi selalu berhati-hati saat mengirimkan penggunaan file. Konfigurasi file PHP ini, pertama pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengirimkan penggunaan file. Di dalam video ini, PHP ini dari file upload, perintah tersebut akan diatur tidaknya menjadi on. Buat formulir HTML. Karena saya mau buka dulu. Selanjutnya buat formulir menggunakan mesin file. Oke, ini kita salin saja. Ctrl C, terus Oke, dia masih seperti ini. Ctrl V, Ctrl S. Nah, jadi beberapa aturan diperlukan untuk formulir HTML di atas. Pastikan formulir tersebut menggunakan lanjut saja. Formulir tersebut juga menggunakan berikutnya ada PHP VOF atau memeriksa akhir file. Nah, fungsi ini memeriksa apakah akhir file telah tercapai. Fungsi ini juga berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Nah, contohnya di bawah ini tuh membaca file web di dictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Berikut sini sudah ada contohnya lagi. Kita selanjutnya buat script PHP file upload PHP. Jadi kita akan buat file baru. Yang Kita bisa gini aja. PHP enter. Ini kita tutup lagi. Ctrl slash. Jadi ini ya, kita salin saja. Kita Ctrl S, setelah itu kita jalankan. Nah, ini hasil with that upload image. Oke. Nah, as target there yang mana ya?
Oke, coba kita Ctrl Dengan S, menentukan lalu kita direktori ke tempat file sini akan lagi. didapatkan. Target file menentukan jalur file akan diunggah dalam upload. Oke, Dia satu masih yang seperti digunakan akan ini. digunakan nanti. Periksa apakah file sudah ada. Sekarang kita bisa menemukan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file yang sudah di folder upload. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan. Oke, batasi ukuran file. Kalau input pada folder HTML. Oke. Sekarang kita ingin memeriksa file jika file lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan akan ditampilkan. Batas jenis file itu yang allow ini. Script PHP unggah file lengkap. Dan banyak banget. Kita lanjut saja lagi ke fgauge, membaca satu karakter. Nah, fungsi ini membaca satu karakter dari sebuah file. Contoh codingannya ada di bawah ini. Misalnya itu karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Ini semuanya kita file dengan ini untuk menghemat waktu saya salin saja. Kita Ctrl C, di sini kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, di sini itu sudah lengkap mulai dari titik image file in atau image for image. Jadi ini dia jenis filenya gitu. Nah, ini ada check if it already exists. Nah, ini cek file size, ini size hanya 500 KB. Allow to transfer format, ini adalah jenis file yang dapat diupload mulai dari JPG, JPEG, PNG, dan zip files allow. Cek upload. Nah, kalau ini dia tidak boleh upload lebih dari satu. Sedangkan ini kalau bisa dijalankan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di sini ada referensi sistem file PHP lengkap. Nah, kita berikutnya. Hari yang berat. Nah, sekarang kita di PHP file create write. 30 list 22 menit. Kita translate dulu. Nah, di sini membuat atau menulis file PHP. Nah, fungsinya ini PHP membuat file. Nah, fungsi open ini juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file ini dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Nah, jika Anda menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau penambahan. Nah, di bawah ini sudah ada contohnya. Nah, izin file PHP. Jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP atau belum. Lalu di sini ada PHP menulis. Nah, menulis ke file. Fungsi ini digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama fwrite, fungsi berisi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Nah, contohnya ada di bawah sini juga. Mari kita coding dulu. Nah, ini kita control slash dulu. Oke, kita lanjut. Ini file open, lalu ini
.txt. Where to open file. Sudah tahu? Oh ini hasilnya di sini di new file Jandoy. Oh ini namanya. Semua tes ubah deh. Udah muncul cuy. Coba ini nama aku. Sama kayak ini tuh. Kayak tadi. Bagian tadi gini. Iya. Bang Bas ya. Karena saya kelas Talia saya tidak bisa. Siapa? Talia. Talia? Yang di cepat-cepat cinta. Ih, nggak bisa, udah muncul cuy. Kenapa ya? Ih, sesudah kontrol S. Tadi saya nangis. Tapi dikasih 1 kah itu gue? Tidak. Enggak, dikasih 0. Oke, saya jengkel. Saya hati kok lengkap pulang. Kan ya apa kita balas di kedian berikut. Anjay. Minimal 4 lah. Minimal 4 toh. Minimal 4. Lagi 3 ini berarti mati-matian saya 2. Maksimum. Pas merah. Sudah nih, selesai. Tidak sih katanya saya tidak diambil dari situ, yang paling baik katanya yang tugas videomu bagus. Iya. Jadi Pak bagus nih kayaknya ini. Terus nanti ku Nah, di sini perhatikan bahwa kita menulis kita menulis ke file new file.txt 2 kali. Iya, kalau 2 kali ke sini 2 kali. Setiap kali kita menulis ke file kita mengirimkan string pertama. Kenapa mau jadikan komentar? Udah bisa tadi. Sesuai mood. Nah, PHP menimpa data yang ada. Gimana kan? Nah, selanjutnya Terakhir aja nih. sekarang setelah ini berisi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada. Ada yang kusalin-salin? Iya. Yang terakhir salin dia mau capek nggak? Sudah saja semenyalin. Sama sih capek. Oke, ini kita salin saja lagi untuk menghemat waktu.
Ctrl S. Kita cek lagi di sini. Udah ada di sini. Anjay, bisa. Bisa, Cok. Mana kursornya? Mantap lo bet coy. Cas, Cok. Ini lagi selesai juga. Ih bisa, keren sih. Deh lanjut nih deh. Si banyak. Masih. Apa ini? Jika kita sekarang membuka file. Ada dapat pengembangan. Ada lagi. Lewatnya di situ. Tapi ini sama aja kalau mau tambah-tambahkan lagi. Tambah-tambahkan namanya. Jalan C1. Jika Jadi kita mau cantik. Nah di sini, kita lanjut nih. Di mana lagi nih? Terus. Oh di anu nih. Oh sudah terakhir di PHP file upload. Kaget, Cok. Nah, di sini unggahan file PHP. Dengan PHP ini mengunggah file ke server menjadi mudah, namun kemudahan selalu disertai bahaya kan. Nah, jadi selalu berhati-hati saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, di sini ada konfigurasi file atau php.ini. Pertama, pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file di dalam file php.ini Anda. Lalu cari file _uploads perintah tersebut dan atur nilainya menjadi on. Lalu di sini buat formulir HTML. Selanjutnya buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Nah, di sini berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Sini berikut beberapa aturan yang perlu diikuti itu untuk formulir HTML di atas. Pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Sama yang tadi toh, dengan yang praktikum tadi. Sini juga sudah ada codingannya. Nah, di sini bisa dilihat periksa apakah file sudah ada. Nah, sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu ada batasi ukuran file. Ada kolom input file pada formulir HTML di atas. Lalu ada batasi jenis file juga. Nah, kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Lalu ada script PHP unggah file lengkap. Di sini sudah lengkap semua codingannya. Oke, sepertinya sudah selesai. Saya mau mengakhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.